Oke, shalom, selamat sore teman-teman semua. Apa kabar di hari ini? Saya percaya kasih karunia yang jauh melampaui segala roh akal pikiran, menolong kita dalam segala hal yang kita kerjakan. Dan happy Sunday, selamat berhari Minggu bagi kita semua, selamat beribadah bagi kita semua. Oke teman-teman, di video singkat ini saya ingin membuat sebuah video singkat berkaitan dengan hari ini tepat 20 Oktober pelantikan Presiden terpilih Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto yang akhirnya menjadi Presiden terpilih 2024 sampai 2029, juga dengan Gibran Rakabuming yang menjadi Wakil Presiden beliau. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka saya merasa bahwa video singkat ini saya buat bagi para pemimpin Kristen dan juga bagi umat Kristen. Dengan hari ini upacara pelantikan Presiden, dan setelah itu penandatanganan berita acara, dan beliau sah untuk menjadi Presiden. Setelah penandatanganan selesai, beliau juga menyampaikan pidato luar biasa. Saya mengikuti pidatonya dengan luar biasa. Nah, setelah pelantikan Presiden ini, maka seperti apa yang beliau sampaikan dalam pidatonya itu, maka sebenarnya hiruk pikuk politik itu maka berhenti sampai di hari ini, karena beliau sudah sah sebagai Presiden, terpilih sebagai Presiden dan dilantik. Maka berbagai spekulasi politik itu berhenti sampai pada titik ini, dan kemudian kita bersama-sama bergandeng tangan mendukung Presiden terpilih baru ini untuk sama-sama mendoakan beliau supaya dalam kepemimpinannya apa yang dipidatokan, apa yang diwacanakan 5 tahun ke depan itu benar-benar terlaksana dengan baik. Nah, hari ini saya ingin memulai video singkat ini dengan sebuah judul, yaitu Teologi Politik Gereja dan Etika Politik Gereja, teman-teman semua. Nah, saya ingin kita membaca dari Roma pasal yang ke-13 yang akan menjadi dasar kita untuk memiliki perspektif dan pemahaman tentang teologi politik gereja, yaitu di dalam Roma 13 ayat yang pertama, terjemahan baru. Situ dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, sahabat semua, saya ingin memulai dengan sebuah pernyataan bahwa dengan dilantiknya Presiden Prabowo hari ini, dan kemudian diikuti dengan pidato perdana kenegaraan yang luar biasa, maka saya ingin memulai pernyataan teologi politis gereja. Yang pertama, bahwa kedaulatan Allah dalam penetapan pemimpin bangsa ini, itu adalah teologi politik gereja. Maka seluruh umat Kristen, siapapun dia, pendeta, gembala, baik dalam lingkup strata apapun dia dalam pemerintahan dan lain sebagainya, harus bisa menerima sebagai warga negara, sebagai umat Kristen harus bisa menerima kedaulatan Allah dalam penetapan pemimpin. Ini adalah teologi politik kita, bahwa semua pemerintah, bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Dengan terpilihnya Presiden pada beberapa waktu lalu dalam konsisten Pilpres, dan kemudian dilantik hari ini oleh MPR, penandatanganan berita acara dan pidato perdana, maka semua kita berhenti untuk berspekulasi dari hal apapun yang berkaitan dengan politik Pilpres dan lain, semua keberatan dan semua apapun berhenti sampai pada titik ini, dan bersama-sama kita mendukung pemerintahan beliau. Harus diingat bahwa politik gereja adalah kedaulatan Allah dalam penetapan pemimpin. Ini adalah teologi politik kita. Karena itu Roma 13 ayat 1 menekankan bahwa pemerintah yang berkuasa berasal daripada Allah, termasuk Presiden terpilih periode 2024-2029. Dalam teologi politik Kristen, maka ini berarti bahwa pemerintah
yang ada tidak lepas dari kedaulatan Allah. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sesuai dengan konteks Roma 13 ayat 1 ini, maka tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Dalam kedaulatan Allah, Allah mengizinkan mereka untuk memimpin bangsa ini. Karena itu umat Kristen dipanggil untuk menghormati serta tunduk pada otoritas pemerintah selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Ini juga mengajarkan bahwa Allah memakai pemimpin baik yang ideal maupun yang tidak, yang ideal maupun yang tidak ideal. Ideal ini kan menurut orang Kristen mungkin dia punya pilihan siapa, dia punya jago siapa. Tapi hari ini ketika sudah sah, maka kita berhenti untuk berpikir yang lain di luar konteks ini, bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Dan ini adalah penetapannya, baik yang ideal maupun yang tidak, untuk memenuhi rencana Allah yang lebih besar, termasuk di dalam sejarah bangsa ini. Nah, ini yang harus kita perhatikan, teman-teman. Jadi selamat kepada beliau sebagai hamba Tuhan, sebagai gereja, sebagai eklesia, eklotoi, penjaga pintu gerbang bangsa ini. Dengan doa syafaat, maka kita berdoa dan juga memonitor perilaku para pemimpin bangsa ini. Kalaupun ada hal-hal yang secara etis yang dilanggar oleh para pemimpin, maka hamba Tuhan sebagai nabi, hamba Tuhan sebagai gereja dapat melakukan tanggung jawab kenabiannya dengan mengkoreksi pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, tanggung jawab gereja terhadap pemerintah. Jadi secara singkat tadi, teologi gereja, warga sebagai citizenship of Republic of Indonesia, maka kita menerima teologi ini menjadi sebuah pedoman bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Yang kedua, teologi etis gereja adalah berdiri dan berdoa bagi Bapak Prabowo Subianto dan kemudian wakilnya Gibran Rakabuming. Ya, jadi teologi politik gereja kemudian didahului oleh teologi politik gereja, kemudian diikuti oleh teologi etis gereja. Teologi etis gereja adalah berdoa bagi para pemimpin supaya mereka diberikan hikmat, mereka diberikan takut akan Tuhan, mereka dituntun oleh moralitas dan integritas etos kerja yang baik sehingga berdiri berjuang bagi bangsa ini. Nah, kalau kita bisa melihat tadi pidato beliau yang berapi-api sekali, pidato perdana, dan di situ ada pilar-pilar yang beliau sampaikan bagaimana untuk menata, untuk membangun bangsa ini 5 tahun ke depan dengan berbagai strategi beliau. Karena itu tanggung jawab gereja dalam pengertian konteks teologi etis gereja adalah berdoa, berdiri berdoa bagi bangsa ini. Jadi gereja memiliki panggilan untuk bersikap kritis juga dan profetis terhadap bangsa ini. Bersikap profetis artinya melakukan koreksi dalam konteks pemerintahan ini. Kalau ada yang melanggar, ada yang tidak sesuai undang-undang atau hal lain yang gereja merasa perlu untuk melakukan kritis, sama seperti yang dilakukan oleh Romo Magni Suseno, maka dia berdiri sebagai seorang nabi di era metaverse digital ini bagaimana mengkoreksi pemerintah. Dan itu tidak salah. Mengkoreksi pemerintah bukan berarti kita membenci pemerintah, tidak. Mengkoreksi pemerintah adalah bagian dari teologi etis gereja dan juga teologi profetis gereja. Jadi berdoa bagi pemerintah dan kemudian melakukan tindakan profetik, artinya tindakan kenabian mengkoreksi pemerintah supaya bekerja seperti apa yang Tuhan mau bagi keadilan dan kesejahteraan bangsa Indonesia yang termaktub dalam undang-undang yang sudah digaris sesuai dengan garis-garis besar haluan negara, bekerja sesuai dengan pilar-pilar kebangsaan. Tadi bagaimana Bapak Prabowo dalam pidato perdananya itu pro rakyat sekali dan ingin rakyat mandiri secara ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kita melihat bahwa gereja memiliki panggilan untuk bersikap kritis sekaligus profetik terhadap pemerintah. Apa artinya? Ini berarti bahwa mendukung kebijakan pemerintah yang membawa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Ketika ada penyimpangan moral atau ketidakadilan, maka Roma 13:1 ini adalah bukan berarti mendukung ketundukan buta, tetapi menuntut umat Kristen untuk menjadi suara moral yang kuat. Ya, untuk menjadi suara moral yang kuat yang selaras dengan kehendak Allah tanpa merusak kedamaian sosial. Jadi ini yang penting. Dan yang ketiga, peran gereja dalam doa dan kesejahteraan bangsa ini juga adalah bagian dari tanggung jawab etis gereja. Teologi etis Kristen, Gereja dipanggil untuk berdoa bagi para pemimpin yang terpilih seperti yang disampaikan dalam 1 Timotius 2 ayat 1-2 agar mereka memerintah dengan bijaksana
Jadi Pak Prabowo tadi saya melihat dalam pidatonya luar biasa. Beliau mengucapkan terima kasih buat para pemimpin, Pak Jokowi. Adapun begitu banyak kekurangan di belakang, tapi beliau mengucap terima kasih. Saya juga sebagai hamba Tuhan melihat dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, kita terus berdoa dan kita melihat ada satu hal kekurangan. Ini mungkin bisa menjadi motivasi ke depan bagi presiden kita yang baru untuk bisa menata bahwa dari segi persekusi umat Kristen itu jarang sekali diperhatikan. Nah, ini kita lihat bahwa dalam konteks Indonesia 2024-2009, gereja harus berdoa untuk kestabilan politik yang ada, untuk pemerintah bijaksana, pemerintah adil sesuai dengan kehendak Allah, bekerja sesuai dengan amanat undang-undang dan pro rakyat. Tadi kita melihat bagaimana beliau pro rakyat sekali, ingin Indonesia maju dan sejahtera. Kemudian gereja harus berdoa untuk kestabilan politik, kesejahteraan masyarakat, serta kesatuan bangsa sambil tetap berkomitmen untuk mengabarkan nilai-nilai kebenaran melalui kasih, keadilan, dan perdamaian. So, let's start bagaimana berdoa bagi bangsa ini. Mari kita mulai berdoa bagi bangsa ini. Menteri-menteri akan bekerja 100 hari ke depan. Pemerintahan ini akan berjalan 5 tahun ke depan. Bagi para hamba Tuhan, berhenti untuk berpolitik praktis, tapi kemudian memberikan dukungan secara mengakui dan menerima secara teologi gereja bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Tuhan, bahwa keputusan langit, presiden terbaru kita Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dan kemudian Gibran Rakabuming sudah dilantik sah menjadi pemimpin bangsa ini untuk 5 tahun ke depan. Maka teologi politik kita adalah menerima ini dari Tuhan, menghormati mereka, dan teologi etis gereja adalah mendoakan mereka supaya bekerja dengan baik 5 tahun ke depan bagi bangsa ini. Di samping itu, kita terus memantau dan melihat agar mereka bekerja dengan baik, karena rakyat juga memantau kepentingan pemerintah. Kalau ada yang keliru, maka rakyat berhak untuk memberikan, setiap warga negara berhak untuk memberikan, dan gereja terlebih memberikan tindakan profetis dengan bisa menyampaikan keberatan dalam sikap kritis kepada pemerintah. Ini adalah bagian dari profetis kepada pemerintah, dan sikap kritis dan juga sikap profetis kepada pemerintah. Di samping itu juga berdoa untuk pemerintah ini stabil ke depan, harapan baru dengan era baru di bawah Presiden Prabowo ini semuanya bisa berjalan dengan lancar, dengan aman. Kita berdoa puji Tuhan kepada beliau. Mari kita berdoa. Bapa kami sebagai gereja bersyukur, terima kasih untuk penetapan Allah bagi bangsa ini, bahwa hari ini Presiden terbaru kami, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, sudah dilantik, dan wakilnya adalah Gibran Rakabuming untuk 2024-2029. Tuhan memberkati mereka, berikan integritas, moralitas yang baik, etos kerja yang luar biasa, Tuhan, untuk memimpin bangsa ini mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Tuhan memberkati para menteri yang akan beliau pilih, program-program yang akan dijalankan, semua untuk rakyat. Berikan para menteri etos kerja yang baik, sikap yang buruk, attitude yang buruk, korupsi kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka bekerja benar-benar dengan takut akan Tuhan secara profesional, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang maju di Asia Tenggara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa sebagai gereja. Kami siap, kami mendukung dan mendoakan beliau, tetapi juga akan melakukan tindakan-tindakan profetis bagi pemerintahan kami dalam sikap kritis dan tindakan profetis sebagai panggilan kami gereja, panggilan kenabian bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih untuk tahun politik yang akhirnya selesai, Tuhan, di hari ini dengan presiden terpilih kami, Tuhan, dan kami mengucapkan terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah buat bagi bangsa ini. Kami juga berdoa bagi proses pilkada, gubernur, kabupaten, kota Madia yang akan beberapa waktu ke depan dihelat. Tuhan memberkati bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, berkati penyelenggaraan pemilu KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri yang membackup sehingga berjalan dengan baik. Ada gubernur-gubernur yang baru, wali kota dan bupati yang baru bekerja bersama-sama untuk bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati gereja bagi bangsa ini. Gereja itu terus melakukan panggilan kenabiannya, panggilan profetiknya, panggilan teologinya bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.